Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pemirsa. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kelanjutan podcast kita yang pertama atau part 1 dengan judul Sejarah Asal-Usul Orang Lubu dikaitkan dengan orang Melayu Rau. Nah, pada podcast kita yang kedua ini, kita akan mendengarkan penjelasan tentang sejarah asal-usul orang Lubu dikaitkan dengan sejarah orang Melayu Rau. Untuk itu, kita telah kedatangan narasumber, yaitu seorang pemerhati sejarah tentang sejarah Melayu Rau, yaitu nenek kita, Nek Samsudin. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore, Nek. Selamat sore. Nah, oke, Nek. Pada podcast kita yang kedua ini, Nek, Ya. kita akan membahas tentang kelanjutan dari podcast kita yang pertama, Ya. yaitu tentang sejarah asal-usul orang Lubu dikaitkan dengan orang Melayu Rau. Ya. Pemirsa, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari nenek kita, Nek Samsudin. Ya. Persilakan, Nek. Akibat perdagangan orang-orang Angkola ke Minangkabau sangat berhasil, berarti barang-barang yang dibawa orang Angkola ke Minangkabau laku semua, dibeli oleh orang Minangkabau dan ditukar dengan barang-barang yang dibawa dari Langkasuka dan beras dari Lubu Godang, sehingga orang tuh selalu berulang-ulang akan balik ke Minangkabau dan kembali ke Angkola. Akhirnya mereka terjadi asimilasi antara orang Angkola dengan orang Lubu, sehingga terjadilah asimilasi 3 suku bangsa, yaitu suku bangsa Lubu dengan suku bangsa Karen dan suku bangsa Ethiopia yang dibawa oleh Ratu Seba ke Sumatera. Akibat berasimilasi bertambah banyaklah orang-orang penduduk di Minangkabau, sehingga bandar Minangkabau padat. Akhirnya mereka membuat rumah-rumah di tepi-tepi bandar Minanga sampai ke tepi Sungai Lantar. Bahkan mereka juga membuat rumah-rumah di seberang Sungai Lantar, sehingga membuat kampung namanya Koto Tanjung Air. Akibat melihat situasi itu, Raja Minanga berpikiran akan membuat bandar yang lebih besar. Oke, Nek. Ya. Setelah terjadinya asimilasi suku bangsa Lubu, Ya. suku bangsa Karen, Ya. kemudian suku bangsa dari Ethiopia yang Ya. dibawa oleh Ratu Seba tadi, Ya. apa yang terjadi nih dari asimilasi? Akibat asimilasi tersebut, maka terjadilah bangsa Melayu. Oke. Yang bahasanya bahasa Rau ketika itu. Bahasa Rau sekarang itu betullah bahasa Melayu. Oh. Ya. Jadi dari asimilasi 3 suku bangsa ini melahirkan suku bangsa Melayu. Oke, pemirsa. Ya. Lanjut, nih. Setelah itu, melihat situasi yang demikian, masyarakat sudah banyak, maka Raja Mulyawarman menyuruh suku bangsa, menyuruh orang-orang suku Kandang Kopuh dan suku Ompu untuk mencari tempat yang strategis
ke arah selatan. Jadi mereka pergi pada tahun 463 Masehi ke arah selatan. Setelah itu mereka baru kembali ke Minanga pada tahun 475 Masehi. Tepatnya ke mana tuh? Ke arah selatan itu ke mana? Nah, tepatnya kira-kira ke apalah? Kira-kira ke Nagari Gelugur sekarang. Ke Nagari Gelugur, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 kota sekarang. Oke. Itulah Koto Melayu. Di sebuah bukit. Oke, lanjut. Setelah mereka sampai ke sana, dilihat rajalah Koto Melayu ini tidak ada pelabuhan. Padahal Koto Melayu itu terletak di tepi Sungai Kampar. Maka raja menyuruh anak buahnya atau rakyatnya untuk membuat pelabuhan, tempat armada kerajaan Melayu. Artinya kapal-kapal perang kerajaan Melayu sandar di pelabuhan di Koto Melayu untuk mengantisipasi dari serang-serangan kerajaan bangsa-bangsa lain. Setelah itu, pada tahun 512, anak dari Mulyawarman yang bernama Mutiawarman membuat bandar pula. Yang dibuat itu bandar untuk perdagangan, yaitu Bandar Kampe pada tahun 512 Masehi. Jadi ramailah bandar ini. Bahkan Icing pernah datang ke situ pada abad ke-7. Di Bandar Kampe. Bandar Kampe. Icing menyebut bahwa di Bandar Kampe itu apabila tengah hari tidak ada bayang-bayang. Iya. Ini daerah Katulistiwa. Ya, betul. Oke nih, lanjut nih. Ya. Jadi setelah berkembangnya masyarakat dan waktu yang panjang, terjadilah pembangkangan orang-orang daerah selatan, yaitu daerah Sumatera Selatan, yang tidak mau membayar upeti kepada kerajaan Melayu. Kapalnya mundar-mandir, perdagangan berlaku di situ, di Palembang. Maka Raja Guntawarman menyuruh anak dari Sabandar Minanga untuk menyerang Palembang dan membuat kerajaan boneka di sana. Yang rajanya adalah Dapun Tahiang. Dari situlah mulai muncul kerajaan Palembang Tinggi. 3 bulan setelah itu, raja juga memerintahkan Haman, seorang dubalang yang canggih, yang gagah, untuk pergi ke utara, yaitu ke daerah apa sekarang ini, daerah Barus, untuk membuat kerajaan Lamuri, yang akhirnya menjadi kerajaan Aceh. Ya. Sampai situ kita. Oke. Pemirsa, podcast kita kali ini, sebelum kita akhiri, sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sumber dari sejarah ini. Ya. Adalah dari buku sejarah dengan judul Kerajaan Melayu Rau Sumatera, asal usul orang Rau dan Tongkurau. Jadi penceritaan dari dalam podcast ini adalah dari buku tersebut. Untuk sementara itu dulu pemirsa, kita akan lanjutkan dengan podcast berikutnya. Ya. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.